Assalamualaikum Ibu Silvi. Acara Sial tahun apa aja yang spesial? Apa yang beda dari tahun sebelumnya? Terima kasih. Sial tahun ini yang beda adalah seperti arahan dari panitia dan sebelum mereka berangkat mulai bikin ritual dengan bayar-bayar di Kanada sehingga tingkat mereka nyampe bisa nasional. Kemudian kami juga berikan kerjasama dengan Proses kurasinya itu setiap tahun berbeda atau sama aja? Itu bagaimana? Harus melalui websitenya Sial langsung ke pedagangan membuat sosialisasi di sosial media atau di website atau bagaimana Bu, supaya UMKM Indonesia bisa tahu? kami kurasi biasanya jadi inisiatif dan Kementerian Perdagangan memiliki ajang besar yaitu Trade Expo Indonesia di mana seluruh supplier Indonesia bergabung di ICE tahun ini tanggal 14 sampai 18 Oktober di ICE. Jadi supplier Indonesia bisa ikut pameran itu di mana kami membawa bayar-bayar dari seluruh dunia datang ke sana, dan di dalam day kami kurasi kira-kira mana yang berminat untuk insight Sial untuk konfirmasi karena persiapan Sial ini cukup lama Bu. Nah, jadi beberapa hal kayak misalnya kalau dia dokumen cepat yang bisa tahukan mereka itu bayar-bayar sehingga waktu di Kanada udah sebenarnya bisa beneran rasa atau sampel atau apa. Nah, jadi kami berhasil selalu dari tahun sebelumnya dan tahun ini dan Oktober ini untuk bisa ikut Sial. Sementara kalau Indonesia Kanada SIPA itu adalah perjanjian untuk perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Kanada data yang sudah tahu ditangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Kanada kemarin saat kunjungan dari Bapak Presiden Prabowo ke Ottawa. Jadi disaksikan oleh Pak Presiden dan PPRI, di mana ICCPA itu bisa membantu fasilitasi baik dari segi tarif maupun dari penundangan dalam melaksanakan dagangan internasional dalam hal ini dagangan internasional mereka di Kanada. Jadi kami harapkan sekarang Indonesia Kanada SIPA itu lagi diratifikasi, kemungkinan kalau Kanada selesai di bulan Mei, mungkin kalau di Indonesia harapannya juga selesai dari tahun ini, kami harapkan bisa diratifikasi juga. Jadi itu 26 bab dan tidak ada akses. Jadi kami harap kalau cuman sebagai perjanjian kami sebagai pemerintah sangat harmonis sudah bisa berhasil menantanganinya, tapi yang perlu manfaatkan adalah dunia usaha. Jadi kalau tanpa Bapak dunia usaha yang melaksanakan tersebut 26 bab dan anexes itu jadi hanya paper, hanya maka saja. Jadi harapannya ketika nanti implementasi, kami selalu melakukan implementasi, Bapak Ibu sudah bisa langsung. Jadi tolong pelajari trade agreement ini Indonesia Kanada SIPA. Dapat menghubungi kami juga kalau ingin mengerti lebih lanjut di trade@indonesia.org atau Instagram kami Trade with Indonesia. Pertanyaan lagi banyak sebenarnya, serius banget. Jadi seperti tadi itu saya lihat ada, nggak tahu itu pemilik atau manajernya Liang Tai, toko Asia di Montreal, terbesar di Montreal, yang di situ ada produk-produk Indonesia termasuk Indomie dan Indofood Mayorang macam-macam di situ. Nah, selain itu Bu, ada lagi nggak Bu channel market e-commerce yang seperti itu di sini? E-commerce ya, bukan ya? Toko ya, toko. Baik. Sebenarnya di seluruh Kanada kita punya channel toko, tapi tentunya melalui importer, brandnya motor. Ada banyak Bu, beberapa tempat yang saya tahu, namun tidak semua seperti Lantai yang purchasing-nya orang Indonesia. Yes. Ini kan Jadi benar Pak Andi itu purchasing tadi. nya orang Indonesia. Jadi saya terima kasih juga sama Pak Andi dan juga semakin meningkatkan produk Indonesia di Lantai atau dua store lainnya masih satu food. Ada dua sebenarnya, tapi saya tahu di Montreal juga ada Depatipura, ya, yang juga membantu
Nah, itu kebanyakan memang distributor ataupun importernya dari Toronto, dari Ontario, dari berbagai hal. Jadi sebenarnya placement tersebut banyak. Memang masih paling banyak di daerah GTA ya Bu, di daerah Toronto area. Jadi kami mengharapkan nanti bisa Montreal lebih banyak. supply. Jadi kalau yang mendengar dan ternyata sama ada orang Indonesia yang bekerja di retail atau distributor, kami mohon bantuannya. Nah, Saya siap memfasilitasi untuk hal tersebut dan mengenalkan dengan importer dan distributor masuk ke retail Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga menawarkan bantuan kayak promosi kayak dan lainnya, mohon menghubungi. Ini kan makanan ya. Jadi kan kalau kita tinggal di Montreal, mereka berbahasa Prancis semua. Terus labelnya tentu harus ada bahasa Prancis. Nah itu apakah harus dipilih salah satu? Kalau udah bahasa Prancis nggak pakai bahasa Inggris atau bahasa Inggris kita cantumkan? Karena sini sasarannya bukan hanya Montreal, Quebec, tapi di seluruh Kanada. Bagaimana? Tadi sudah ya, tertentu dari Kanada lebih banyak harus gitu. Jadi harus fokus dari yang mungkin kalau seperti independent store dan lainnya masih bisa lihat Bapak Ibu bisnis Prancisnya. Namun kalau untuk chain groceries yang besar mereka mewajibkan bahwa itu udah itu Prancis yang including in the package. Jadi kalau mau masuk store besar kita wajib beli mall. Dua-duanya wajib ada. Berarti Indonesia-nya dilarang ya? Boleh sebenarnya kalau ada. Kalau cukup ya, kalau cukup. Boleh banget. Namun biasanya karakter pada tempat dan lainnya yang dibunyikan di Kanada hanya dua itu. Karena itu bahasa nasional mereka dua-duanya setara gitu. Tidak ada yang lebih. Namun sebenarnya waktu itu di mana ya? Di Nunggu ya saya lupa. Mereka menyampaikan bahwa ya kalau nambah masuk silakan aja. Karena tuh sekarang kan Kanada juga lagi diversifikasi katanya dan diharapkan Kanada itu bisa produktivitasnya bisa. Ini kan inovasi ya Bu, inovasi makanan ya bukan hanya makanan-makanan biasa. Nah, apakah setiap tahun tuh produknya terus inovasi baru lagi, sesuatu yang baru lagi kayak gitu atau kami tetapkan sih semakin baik fasilitasi bagi yang baik dan diharapkannya inovasinya itu supaya lebih dan karena itu dari itu kemudian dari sustainable bangun cerita bahwa kita dapat partner bangun cerita bahwa sangat ramah lingkungan dan hal-hal tersebut itu laku banget dan sangat dan Kanada jadi inovasi yang sangat recommended. Terima kasih Bu waktunya, sukses untuk acara kali ini. Amin.